buat kekerasan, mukulin orang, mecahin kaca etalase, ya kan, boikot produk orang. Coba silakan, kenapa itu bisa terjadi? Abang lihatnya waktu mukul orang itu di kegiatan apa tuh, Bang? Baik, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di mana orang teriak Allahu Akbar, mereka mukulin orang. Ini saya kasih contoh nyata yang terjadi. Ini saya kasih contohnya. Saya balikan kamera saya. Saya tanya dulu, Anda tahu Ade Armando? Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, ini memang masih umur 20 tahun. Mereka tontonannya nggak tahu apa. Nah, ini adalah contoh di mana orang yang dipukuli dan orang yang memukuli itu sambil bertakbir Allahu Akbar. Aduh Tuhan. Nih. Ini orang-orang dipukuli sampai babak belur. Bahkan ditelanjangi ini. Nih, sampai dipukuli babak belur begini. Dan orang yang memukuli Ade Armando ini mereka berteriak Allahu Akbar. Jadi abang tuh nyalain agamanya apa nyalain apanya nih? Nyalahin agamanya. Baik, sekarang saya tanya, benar tidak bahwa Al-Quran memerintahkan supaya kamu berbuat kekerasan kepada orang-orang kafir? Mungkin kekerasan. Mungkin. Perhatikan pertanyaan saya. Anda kan tadi mengatakan, Anda kok salahkan agamanya? Seolah-olah agamanya tidak mengajarkan demikian, betul? Betul. Seolah-olah itu oknum orang-orang, betul? Oke, sekarang saya tanya, apakah agama Islam mengajarkan kekerasan kepada orang-orang kafir? Enggak sih, enggak diajarin. Kan Nabi Muhammad turun itu ke dunia itu bukan buat mengajarkan sesuatu yang melenceng dari agama, tapi Nabi Muhammad diturunkan ke dunia itu diutamimul adab, tapi untuk mengutamakan adab. Tapi jika ada seseorang yang tidak memiliki adab, berarti itu kembali lagi kepada dirinya sendiri, Bang. Baik, saya akan suruh Anda membaca Quran yang tertulis di dalam Quran Anda sendiri. Apakah benar yang Anda ucapkan itu? Ya, ini banyak ini teman-teman muda-mudi muslim ini yang menerima informasi yang palsu. Ya, mereka tidak tahu isi ayat Quran. Baik, abang ini kayaknya nyantri ya, lagi mondok. Oh, enggak dong. Enggak, oke. Tapi bisa baca ini? Coba silakan. Artinya aja kenapa ngambil surat Al-Fat ayat 29. Baik, artinya. Baik. Coba Anda baca ini. Ya. Baca. Ya. Baca. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras kepada orang-orang kafir. Oke. Jadi orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu lembut atau keras kepada orang kafir? Ya. Terus berkasih sayangnya kepada siapa? Berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka. Berkasih sayang sesama muslim. Saya bacakan. Tapi di situ kan, jadi kita kalau misalnya ngambil dari surat itu nggak bisa langsung ngambil artinya. Kan ada tafsirannya lagi. Kekerasan. Baik. Balik lagi, tapi kepada ketegasan. Nggak kayak misalnya, lu mabuk nih, langsung ditampol kagak, Bang. Baik, kita bacakan dulu ayatnya. Sebelum kita membaca pelintiran-pelintirannya, kita baca ayat Qur'annya dulu. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, maksudnya Muhammad, adalah keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka dan bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Betul?
Mereka akan keras kepada orang kafir. Setuju? Enggak. Duh, gimana ini? Gimana ini? Coba baca lagi. Kan tadi saya bilang kerasnya itu bukan keras main hantam tapi keras dengan ketegasan. Oke, di sini bahasanya keras nggak? Iya keras. Keras. Keras terhadap orang kafir. Setuju? Iya keras, setuju sama orang kafir. Nah, jadi kalau ada orang muslim yang berbuat kekerasan kepada orang kafir, itu sesuai dengan Al-Qur'an. Gimana sih? Oh. Iya, iya. Lu gimana? Kalau Betul. misalnya nih Bang, kan tadi tuh saya sempat lihat di video Abang. Apa itu? Tuhan itu katanya, Tuhan itu kan Esa. Teman kan Abang bilang kata Tuhan itu ada 3, tapi tetap satu. Itu gimana tafsirnya? Balik lagi ke situ, balik Enggak. lagi. Kan balik aja, nanya. Bang, Ya, Tuhan itu satu, betul? betul. Esa, betul nggak? Esa itu artinya apa? Esa itu artinya tunggal. Tunggal satu, betul nggak? Betul. Oke, saya satu nggak? Enggak bisa kan Tuhan Abang itu ada Bang, dengar. Saya ada berapa saya? enggak. Kenapa perumpamannya apa? Gimana? Tenang dulu, tenang. Anda sedang berbicara mengenai Allah yang satu, Tuhan yang satu, betul? Betul. Tuhan ada berapa? Tuhan itu ada satu. Tapi Ada kan satu, tunggal esa, betul? potongan Abang itu Abang ngomong katanya Tenang. Saya ada berapa? enggak, kenapa dibalikin mulu Bang? Kenapa susah banget jawab itu? Kan tadi saya Jawab udah dulu pertanyaan saya. Saya ada berapa? Nih, Tuhan Abang satu kan? Tuhan Abang ada 3. Abang itu ada satu. Ditanya saya ada berapa, mutar-mutar. Ini pertanyaan kenapa jadi sulit sekali Anda jawab? Abang nanya, saya jawab. Coba, silakan. Anda kan tanya nih sama saya. Saya sekarang tanya balik. Iya, Saya ada berapa? satu. Berarti saya itu tunggal nggak? Tunggal. Esa nggak saya? Esa. Berarti saya adalah Tuhanmu. Saya adalah Esa Alfat Muhammad. Saya adalah Tuhan. Nggak bisa kok. Saya Esa. Saya Esa nggak? Kan nih, Abang udah nanya. Gantian saya nanya. Gimana Anda ini? Saya bilang saya Esa. Gantian. Setiap saya tanya bahwa saya Esa, tiba-tiba Anda menolak bahwa saya Tuhan Anda. Enggak. Nih, saya nanya. Abang Tuhannya ada 3, betul? Kenapa Anda kok sulit sekali menjawab pertanyaan saya bahwa saya Tuhan Anda? Kalau misalnya Anda Tuhan saya, Anda itu nggak di dekat saya. Sekarang saya tanya, apakah Allah dekat sama Anda? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika kamu ditanya wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib, di mana Tuhanmu? Bahasa Indonesia saja lah. Berarti Allah dekat sama Anda? Iya. Oke, waktu Anda ke WC Allah ada di situ nggak? Di WC tuh Bang ada yang namanya cahaya. Kalau kita pakai perumpamaan di luar, Tanya apa? Waktu Anda di WC, apakah Allah dekat sama Anda? oh, tentu ada jelas. Ada di jelas. WC. Lalu kenapa ketika Anda masuk WC, Anda masuk pakai tangan kiri, kaki kiri, pakai kaki kiri? Kaki kiri itu, kalau misalnya Bang ya, kalau misalnya Sulit ini orang muter-muter. Apakah Allah ada di WC? Allah itu nggak berbentuk Bang. Kan dibilang wa iza Nggak sa'alaka berbentuk. Emang kamu pernah lihat Allah? Kamu pernah lihat Allah? Bang, Enggak, saya tanya dulu. Apakah kamu pernah lihat Allah? kita nggak pernah ngelihat Allah. Terus Tapi kenapa kita- kamu katakan dia tidak berbentuk? Tapi kita itu merasakan bahwasanya Allah itu ada. Iya, pernyataan Anda bahwa Allah tidak berbentuk itu dapat dari mana? Dari saya tadi barusan. Berarti Anda lagi ngarang Allah bikin Tuhan. Saya tunjukkan.
Ya. Saya tunjukkan bahwa Allah punya betis. Oh, gimana Anda ini? Perhatikan. Itu tidak yang dibayangkan oleh Anda. Ya, terserahlah. Makanya saya akan mengutip ayat dalam Quran saja ya. Saya akan kutipkan satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam. Pertanyaan saya nggak dijawab-jawab, kenapa tuh? Surat Al-Qalam ayat yang kedua. Bang, kita sudah bahas itu bang. Dulu-dulu udah kita bahas sampai selesai. Nih, perhatikan. Quran surat Al-Qalam ayat 42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Betisnya siapa nih bang? Betis. Pada hari betis di sini. Oh, itu betis siapa? Betis siapa? Betis manusia. Betis manusia. Memang orang Islam kalau baca Quran mereka tidak baca artinya. Saya bacakan. Lihat ya, kita baca nih tafsir-tafsirnya ya. Perhatikan. Pada hari kiamat urusan menjadi sulit dan huru-haranya mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk. Lalu Allah membuka betisnya yang mulia yang tidak serupa dengan seratu apapun. Betis yang mulia nggak serupa dengan satu apapun. Memang orang Islam nih kalau bikin tafsir bikin bingung. Coba nih, kita tampilkan lagi nih. Ayat ini menggambarkan kejadian-kejadian mengerikan dan menakutkan yang ada pada hari kiamat. Orang-orang musyrik akan diperintahkan untuk bersujud. Akan tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Kehinaan akan menyelimuti mereka. Hal ini karena di dunia ketika mereka diperintah untuk bersujud dan taat, dan mereka mampu melakukannya akan tapi enggan melakukannya. Oleh karena itu dan seterusnya. Nih saya bacakan lagi nih. Ya. Perhatikan ya. Pada hari kiamat ketika muncul huru-hara, Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia disuruh untuk bersujud. Lalu orang-orang yang beriman pun bersujud dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak mampu bersujud. Jadi Anda setuju nggak bahwa Allah ini menyingkapkan betisnya? Oke, setuju. Terus kenapa Anda katakan Allah tidak punya betis? Bagaimana Anda ini? Terakhir bang, terakhir sebelum keluar. Jawab pertanyaan saya, kenapa Tuhan Abang itu 3-in-1? Karena bagaimana dia mau hadir di tengah-tengah umat manusia kalau dia tidak bisa menampakkan dirinya? Bagaimana dia mau bersama-sama dengan manusia kalau dia tidak wujud? Justru itu ada di dalam Al-Quran Anda. Allah itu wujud nggak? Enggak kak, kok nanya lagi kan? Nggak wujud, ditanya itu kabur kan? Bukan kabur, tak dulu. Kabur, ditanya wujud nggak? Bang, dengar ya, dengar. Ini paham kekristenan nih ya. Bagaimana Tuhan yang melampaui akal, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itu hadir di tengah-tengah manusia. Caranya bagaimana? Dengan perantaraan Sang Firman, firmannya yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya Yesus itu adalah wujud perwujudan daripada Bapa di surga. Jadi mengikut Yesus, bersama dengan Yesus itu pada hakikatnya sama dengan mengikut Bapa di surga, yang melampaui akal dan pikiran itu, yang tidak terjangkau oleh akal kita, yang maha besar itu. Bagaimana yang maha besar itu hadir di tengah-tengah umat manusia, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, melenyapkan segala penderitaan manusia? Dengan perantaran anaknya. Makanya Yesus itu adalah anaknya. Anak di sini bukan berarti Bapa di surga itu kawin mawin, punya istri, seperti pahamnya orang Islam. Kalau dalam agama Islam, Allah tidak punya anak, sebabnya karena dia nggak punya istri. Anda tahu itu?
Apa sebab Allah tidak punya anak? Emang ada ayatnya? Baik, saya tunjukkan ayatnya. Apa sebab Allah tidak punya anak? Perhatikan. Coba bang, bukanya jangan ChatGPT, bukanya tafsir Jalalain bang. Kalau ChatGPT Ya, baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Bagaimana ayat Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 101. Kok ChatGPT sih, orang saya buka Al-Quran gimana ChatGPT? Bang, ini Al-Quran gak? Oke, surat Al-An'am ayat 101, mau cek nggak Quran di situ atau percaya aja ini? Percaya aja. Baik. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia? Dia di sini siapa, Bang? Lanjutin aja dulu. Enggak, dia di sini siapa? Lanjutin aja dulu. Masa Anda tidak tahu dia di sini siapa? Enggak, lanjutin dulu, jangan setengah-setengah. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Betul? Betul. Nah, ada satu ungkapan di sini. Bagaimana dia di sini Allah, betul? Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Berarti Al-Quran ingin menyimpulkan bahwa kemustahilan Allah punya anak itu karena dia tidak punya istri. Betul? Ayat selanjutnya. Baik, kita baca ayat selanjutnya. Yang memiliki sifat-sifat demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Nah, ini berbicara tentang Allah. Dikatakan kenapa Allah tidak punya anak? Karena Dia tidak punya istri. Setuju? Sekarang saya tanya, Maryam punya suami? Nggak punya. Maryam punya suami nggak? Punya. Hah? Nggak punya. Nggak punya. Dia punya anak nggak? Punya. Oke. Bagaimana mungkin Maryam tidak punya suami, dia punya anak? Tapi Allah tidak punya istri, tidak bisa punya anak. Berarti mana yang lebih hebat? Nggak ada yang hebat sih, sama aja. Nggak ada yang hebat sama. Bentar, saya balik dulu kamera saya ya. Ini ngomong sama dia ini kita harus ekstra sabar. Coba Alfat. Ya. Menurut Al-Quran apa sebab Allah tidak punya anak? Tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Tidak diperanakan. Ya, tidak. sebabnya, sebab musabab dia tidak punya anak. Wah, kalau itu mungkin belum nyampe. Kan Al-Quran sudah bilang karena dia tidak punya istri. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri? Betul? Iya. Artinya sebab dia tidak punya anak karena Nggak punya istri. seandainya dia punya istri maka dia punya anak. Sedangkan Maryam dia tidak punya suami tapi dia bisa punya anak, betul? Berarti mana yang lebih sakti? Yang lebih sakti, Bang. Kalau misalnya kita pakai perumpamaan dari Sedangkan Maryam saja tidak punya suami bisa punya anak. Bang, gak usah jauh-jauh ke Maryam. Kalau Maryam udah jelas ceritanya. Nih, lahirnya satu entitas terkuat di Marvel itu ya, itu tuh tanpa adanya istri ataupun suami. Tapi iya, bagaimana mungkin Allah mengatakan yang demikian sementara orang yang lain saja tidak punya suami, tidak punya istri bisa punya anak. Gimana Anda ini? Janganlah Anda membangga-banggakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat-ayat itu gampang sekali dibantah. Coba dengarkan. Pernah dengar lagu Roma Irama? Pernah dengar? nah, Mengapa kau Tuhankan manusia? Pernah dengar?
Pernah. Hai manusia, tereret. Tuhan itu satu, tereret. Pernah dengar? Saya jawab, Bang. Lagu itu sudah saya jawab. Hai umat Islam, tereret. Saya juga satu. Hai umat Islam, tereret. Saya juga tunggal. Jangan-jangan saya Tuhanmu, karena saya juga satu. Tereret. Coba mengenai yang lagunya Tuhan tidak beranak dan diperanakkan. Tereret. Saya jawab. Hai umat Islam, tereret. Batu tidak beranak, tereret. Hai umat Islam, tereret. Batu tidak diperanakkan. Jangan-jangan batu Tuhan, karena batu tidak beranak dan diperanakkan. Tereret. Bang, kenapa? Saya bukan menciptakan lagu itu asal-asalan loh, Bang. Kemungkinan besar Tuhan kalian itu adalah batu. Kenapa? Nih, saya kasih contoh. Nih, Bang. Saya kasih Anda gambar batu yang sangat dimuliakan oleh umat Islam. Oke. Tahu tuh Ya. apaan tuh? Saya kasih tunjuk nih, Bang. Bagaimana kalian nih ya. Bagaimana kalian sangat-sangat mencintai ya, memuliakan sebongkah batu. Saya kasih tunjuk dulu, Bang, ya, gambar-gambarnya. Saya balik dulu. Bang, ini gambar apa? Itu gambarnya Hajar Aswad. Hajar Aswad. Benarkah ini dimuliakan oleh umat Islam? Oh, tentu iya. Dimuliakan. Benarkah ketika Anda sampai di Ka'bah, Anda begini tangan Anda? Tangan Anda melambai begini. Betul nggak? Labbaik Allahumma labbaik. Nih, tangannya melambai nih. Sebentar nih ya. Iya, iya. Oke, kelihatan ini tangannya melambai-lambai? Ya. Oke, apa arti labbaik Allah? Labbaik Allah. Kenapa nanya artinya? Langsung aja ke intinya. Baik, karena orang Islam walaupun merucap bahasa Arab tapi tidak ngerti artinya, seperti a i a u i a u e. Nah, itu persis. Orang Islam seperti itu kalau lagi ngomong. Baik. Kalau Baik, Bang, saya balik ya. Dengar lu, Bang. Arti labbaik Allah, arti labbaik Allahumma labbaik. Idan takalam tu bil lugatil arabiyah bil fusha antum la takun. Aduh, langsung dia ini. Bah, gak usah jauh-jauh bahasa Arabnya. Saya balik dulu kamera saya nih, saya balik dulu. Alan saubayyin lakum. Ketika orang Muslim datang ke Arab, tangan mereka begini, melambai tangan mereka begini kan? Labbaik Allahumma labbaik. Artinya, ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. Itu artinya. Oke, ketika umat Islam berkata kami memenuhi panggilanmu, tangannya sambil begini mengarah kepada Hajar Aswad. Setuju? Setuju. Oke, saya tanya, apakah Hajar Aswad itu beranak? Enggak, Hajar Aswad. Apakah Hajar Aswad diperanakkan? Hajar Aswad kenapa ditanya peranakannya? Langsung ke intinya. Hajar Aswad itu kenapa? Berarti Hajar Aswad itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia tidak beranak dan diperanakkan. Tahu nggak? Tereret. Betul. Tahu nggak cerita Hajar Aswad? Hajar Aswad turun dari surga. Betul. Iya. Dia menyerap dosa-dosa manusia. Betul. Nggak tahu sih. Belum lihat soalnya. Makanya. Oke, apa yang menyebabkan Hajar Aswad dari putih menjadi hitam? Kenapa Hajar Aswad itu dicium? Karena orang-orang Islam mencintai, mengagungkan, memuliakannya. Betul? Sebenarnya nggak ngagumin sih. Ada satu cerita. Terus kenapa dicium-cium? Ada satu cerita tentang Hajar Aswad. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab
berkata kepada Hajar Aswad, "Hei Hajar Aswad, aku demi Allah tidak akan menciummu jika bukan Nabi Muhammad." Oke. Apa sebabnya dia berkata demikian? Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Iya, kenapa dia kok bisa berkata demikian? Siapa? Umar kan kata Anda dikatakan, "Hai Hajar Aswad, aku tidak akan menciummu kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu." Betul? Karena Hajar Aswad itu hanya sebongkah batu. Iya, hanya sebongkah batu. Kenapa dia punya pikiran begitu? Itu belum diperdalam lagi. Jadi jika ingin tahu, Sebentar. Kenapa dia bisa berkata demikian? Umar bin Khattab, Dia kan bilang, sesungguhnya engkau hanyalah sebongkah batu saja yang tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Jikalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kenapa dia kok bisa sampai ngomong begitu? perasaan tadi nggak ngomong ada manfaatnya dah. Baik, saya tampilkan hadisnya ya. Kita harus pelan-pelan mengajari umat Islam ya teman-teman ya. Nih, Umar bin Khattab. Santai, nggak bakal stres, sudah kuat iman anak. Sabar ya teman-teman ya. Bang, ngopi enak kayaknya bang. Kopi cok. Ya, jadi beli nggak? Saya akan tampilkan bagaimana Umar bin Khattab berkata bahwa Hajar Aswad itu tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan manfaat dan bahaya. Saya balik dulu hadisnya. Nih, Bang, tuh duduk tenang, Bang. Duduk tenang. Oke? Agak itu. Duduk tenang ya. Gue ngerokok kan. Bang, lihat ininya dong. Oke. Jadi, di dalam tar dulu. Oke, nih saya bacakan ya. Tak dulu. Kalau misalnya mau lihat riwayat hadis itu, dalam pelajaran mustalah hadis, Makasih ada Bang yang James. namanya, Makasih Bang. Lihat nih ya. Suatu hari Umar pernah mempertanyakan mengenai Hajar Aswad. Setelah ia berdialog padanya, dicatatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ulumuddin. Apa dia berkata? Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, dia ngobrol sama batu nih. Sungguh, aku tahu, Bang, liatin Bang. Sungguh aku tahu bahwa kau hanyalah batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Sungguh andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Sekarang sudah percaya ada dalilnya? ada. Oke. Jadi menurut Umar bin Khattab, batu ini tidak ada manfaatnya, betul? Tetapi karena dia melihat Muhammad menciumnya, dia pun ikut menciumnya, betul? Betul. Oke. Sekarang saya balik dulu kamera saya. Coba Bang, perhatikan ini baik-baik. Malam ini Anda kalau berakal akan meninggalkan agama Islam. Perhatikan. Siap. Jika batu itu memang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan bahaya, berarti perkataan Umar betul, setuju? Nah, jika batu itu mendatangkan manfaat, berarti perkataan Umar salah, betul? Betul. Baik, sekarang kita anggap dulu perkataan Umar benar. Batu itu bisa mendatangkan manfaat atau tidak? Hah? Manfaatnya? Ya, ada manfaatnya nggak batu itu? Bisa mendatangkan mudarat atau manfaat atau bahaya? Tidak, menurut Umar. Menurut Umar, ya nggak ada sih. Tidak ada.
Berarti mencium-cium sesuatu yang gak ada manfaat, gak ada gunanya, berarti itu perbuatan mubazir. Setuju? Setuju. Nah, menurut Al-Quran, perbuatan mubazir itu orang yang suka melakukan hal-hal yang mubazir, berarti menurut Al-Quran sahabat setan gak? Ya. Berarti Muhammad sahabat setan gak? Mungkin temenan. Temenan sama setan. Tapi kan tidak terhasut. Loh, Bang, menurut ayat Al-Quran, orang-orang yang suka melakukan perbuatan mubazir itu sahabat setan. Perhatikan. Saya akan tunjukkan ya. Menurut Quran, surat Al-Isra ayat yang ke-27. Al-Isra 27 ya. Al-Isra ayat 27. Saya bacakan. Ini cium-cium hajar aswad ini adalah perbuatan mubazir, teman-teman. Dan itu adalah sahabat setan, kata Al-Quran. Jadi Allah bilang Muhammad sahabat setan. Perhatikan. Sesungguhnya pemboros. Apa pemboros bahasa Arabnya? Innal mubazirina. Orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir. Ya, sia-sia, boros. Itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nih, perhatikan tafsir-tafsirnya. Tafsir-tafsirnya apa dikatakan? Tuh. Mana tadi ini? Ya. Nih, saya balik lagi. Nah, oke, saya lanjutkan yang tadi. Menurut Umar bin Khattab, orang yang mencium hajar aswad itu dikatakan sama Umar, nih, sesungguhnya, nih ya, Umar bin Khattab berkata kepada hajar aswad, sungguh, aku tahu bahwa kau hanyalah batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Lalu kenapa masih dicium-ciumin? Tapi sebenarnya perkataan Umar bin Khattab ini merupakan pertentangan dengan apa yang diucapkan Muhammad. Ternyata menurut Muhammad, hajar aswad tidak seperti itu. Perhatikan. Apa manfaat mencium hajar aswad? Nih, batu ini manfaatnya apa kalau dicium? Ini menggugurkan dosa-dosa. Gimana sih? Perhatikan. Mubazir nggak? Hah? Mubazir nggak? Iya, makanya perkataan siapa yang benar, Umar atau Muhammad? Kalau Umar bilang batu itu tidak mendatangkan manfaat, Muhammad bilang batu itu mendatangkan manfaat. Itu Umar ngomongnya setelah masuk Islam atau sebelum masuk Islam? Ya sesudah masuk Islam lah. Bagaimana mungkin Muhammad sudah meninggal, Muhammad belum Islam, Umar belum Islam. Emang kan sebelum Nabi Muhammad Umar juga udah masuk Islam. Iya, dia berbicara, aduh, benar-benar dah. Perhatikan, nih. Sesungguhnya Rasulullah mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Umar bin Khattab kemudian berkata kepada Hajar Aswad, sungguh aku tahu bahwa kau hanya batu, tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Berarti waktu Umar ngomong gini dia udah muslim belum? Ada jelasnya nggak? Bagaimana mungkin dia belum muslim? Gimana sih? Dia kan ingin mencontoh Muhammad, kok dia belum muslim bagaimana? Tentang ajaran Islam paling pertama sebelum masuk Islam paling keras menolak Islam. Iya, lalu bagaimana dia mengatakan nih? Kalau andai aku tidak melihat Nabi menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Bagaimana ucapan ini diucapkan Umar, tapi Umar belum jadi muslim? Ucapan ini pasti diucapkan setelah dia jadi muslim, setuju? Setuju. Tetapi pernyataan Umar itu bertentangan dengan pernyataan Muhammad. Ternyata menurut Muhammad, mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Nih, perhatikan.
Sebagaimana Rasulullah bersabda, ketika batu hitam turun dari surga, itu lebih putih dari susu. Tetapi dosa-dosa anak-anak Adam membuatnya menjadi hitam. Mengapa dosa menyebabkan sebuah batu berubah menjadi hitam? Karena dosa itu diserap oleh Hajar Aswad. Bahkan Hajar Aswad nanti akan bersaksi di yaumil akhir, akan memiliki mulut dan akan memiliki hidung, dan berkata bahwa Hajar Aswad itu akan berbicara, bersaksi tentang orang-orang yang menyentuhnya. Nih, perhatikan lagi sabda Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Umar pernah berkata, ini Umar lagi yang ngomong ini. Perhatikan, ini Umar yang ngomong, sama-sama Umar. Apa kata Umar? Saya mendengar Rasulullah bersabda, menyentuh mereka berdua, maksudnya batu hitam Hajar Aswad dan rukun Al-Yamani adalah penebusan dosa. Umar yang sama ngomong, katanya mencium Hajar Aswad gak ada gunanya. Umar yang sama bilang mencium Hajar Aswad menebus dosa-dosa. Makanya makin dipelajarin agama Islam, makin orang tersebut akan meninggalkan akal warasnya. Setuju? Enggak. Nah, tidak setuju. Sungguh nekat yang nyata. Dan siapakah mereka yang nekat yang nyata? Yaitu yang mereka ketika diberikan bukti kepadanya, tetapi mereka terus mengingkarinya. Dan tiadalah mereka itu, melainkan adalah orang-orang yang nekat. Bang, kembali ke tema awal tadi. Apakah Allah menghapus dosa-dosa manusia? Menghapus. Oke. Apakah Hajar Aswad menghapus dosa-dosa manusia? Menghapus perantara. Apakah Allah beranak? Enggak. Apakah Hajar Aswad beranak? Apakah Hajar Aswad beranak? Bang kok ngebanding-bandingin sama Saya akan katanya laisa kamislihi, betul nggak? Tidak ada yang serupa dengan dia, betul? serupa sama siapa? Sama Allah. Ya. Oke, saya tanya, Allah beranak? Enggak. Batu Hajar Aswad beranak? Enggak, kenapa sama Hajar Aswad? Berarti Allah dan Hajar Aswad memiliki sifat-sifat yang sama. Enggak, kenapa batu punya sifat? Loh, batu Hajar Aswad beranak nggak? Kocak. Aduh, gimana Anda ini? Kenapa nanyanya Hajar Aswad itu beranak? Sungguh Anda nekat yangnya. Enggak, Bang. Saya hanya menanggapi lagu kalian. Allah tidak beranak, batu pun tidak beranak. Allah tidak diperanakkan, Hajar Aswad tidak diperanakkan. Allah menghapus dosa, Hajar Aswad juga menghapus dosa. Makanya saya simpulkan, tiada lain dan tiada bukan Tuhan kalian itu adalah Hajar Aswad. Tadi katanya Tuhannya Nabi Muhammad, sekarang ganti lagi Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu adalah Tuhan yang nampak sampai sekarang. Muhammad sudah meninggal, sudah nggak kelihatan lagi. Jadi intinya bertaubatlah kamu dari mengikuti Muhammad. Karena dia akan membuat kamu, satu, berteriak Allahu Akbar terus mukul orang. Dia akan membuat kamu berbuat anarkis dan kekerasan. Dia akan membuat kamu pergi ke Arab mencium-ciumi sebongkah batu. Dia akan membuat kamu meminumi air kencing hewan, air kencing onta. Makanya saya bilang, singkirkanlah Muhammad dari dalam hatimu, wahai Alfat. Makanya 2025 ganti Tuhan, setuju? Mungkin. Nah iya, mungkin dia sudah siapkan mungkin ya. Anak muda harus begitu dong, keren ya. Baik, waktu Anda masih panjang, umur masih 20 tahun ya. Belajar lagi yang banyak. Nanti Anda akan simpulkan nanti
Saya pegang omongan saya. Semakin kamu belajar agama Islam, semakin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan agama tersebut. Mungkin 5 atau 10 tahun lagi Anda akan membuat laporan kepada saya. Betul, kata Edis TV itu. Selama ini saya kira Islam itu benar. Makin saya pelajarin, makin saya mau meninggalkannya. Setuju ya? Enggak. Ya, gimana? Ya, kalau sekarang Anda masih mengatakan tidak karena Anda belum belajar. Besok-besok nanti kalau sudah belajar, ya. Siap. Oke, gitu aja ya. Al-Fat ya. Siap. Oke, saya turunkan ya. Sehat-sehat, Dis. Oke, baik. Kamu juga sehat-sehat. Itulah teman-teman ya. Nekat ya. Ya, teman-teman ya, sudah hampir jam 10 malam. Bagaimana? Mau lanjut? 3 menit naik sa. Lanjut? Turun koin terendah Bapak. Bocil. Ya 20 tahun bukan bocil lagi lah. Lanjut. Baik. Sebelum lanjut, kita ikon dulu. Ya, teman-teman ya, sekali lagi teman-teman, bagi pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, saya iklan dulu ya. Teman-teman sekalian, saya Edis TV itu ada menggalang sebuah kolekte untuk mendirikan rumah apologet di sini teman-teman. Karena kita belum punya tempatnya. Belum ada rumah apologet kita teman-teman. Kalau belum ada tempatnya, hati masih berdebar-debar tidak karuan. Kenapa bang berdebar tidak karu-karuan? Nanti bagaimana kalau tidak ada tempatnya? Ya, kita teman-teman ada mau mengadakan tempat untuk berapologet. Jadi kepada teman-teman yang mensupport, saya tampilkan dulu ya. Karena banyak orang suka motong-motong video ini dan ditaruh di akun palsu. Hati-hati akun palsu ya teman-teman ya. Nih teman-teman, saya ada menggalang kolekte untuk mendirikan rumah apologet di sini. Gimana cara mensupport saya, mensupport Edis TV untuk mendirikan rumah apologet? Teman-teman bisa support saya lewat sini teman-teman. Banknya ini, nomornya ini. Kalau teman-teman ketik nomor ini, nanti akan muncul nama saya Edis dan ada nama belakang saya. Ya, bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan tuh. Tulisan yang ada tulisan berjalan tuh sama, nomornya dengan ini sama. Zelle juga bisa. Jadi teman-teman bisa support saya di sini ya. Jadi cara mensupport Edis TV itu dengan cara hal-hal yang paling sederhana, share, bagikan. Ya, bisa share, bagikan, post ulang, ambil video-video yang menurut Anda menarik, upload di media sosial Anda. Itulah teman-teman senjata kita untuk bersuara. Karena selama ini teman-teman mereka terus, muslim terus yang berbicara, kita diam saja. Hari ini kita berbicara. Ya, kita jawab mereka. Cuman jangan menghujat, jangan memfitnah seperti mereka. Kalau mereka memfitnah terus, dia bilang Muhammad ada dalam Bible, Muhammad ada dalam Taurat dan Injil, ternyata bohong. Udah dicari dalam Taurat, dalam Injil, nggak ada di situ Muhammad. Ya kan? Kita jangan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Islam. Ya, kita jawab mereka dengan fakta-fakta, dengan menggunakan dalil-dalil yang ada dalam kitab mereka sendiri. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman, bagi yang ingin mensupport saya dengan cara hal-hal yang paling sederhana seperti itu. Share, bagikan, follow akun saya yang asli. Ya, posting ulang, ambil videonya yang bagus-bagus. Ya, 1 menit saja, jangan panjang-panjang. Orang nggak ada yang mau nonton kalau panjang-panjang. Ya, post. Ya, di media sosial kalian, WhatsApp, Facebook, Instagram, post ya, supaya mereka tahu. Ya, ambil yang menarik. Ya kan, kalau nggak semua dalam durasi 2 jam itu semua menarik kan, termasuk ketika saya ngiklan begini kan nggak menarik ya. Ya kan? Ketika saya mengucapkan kolektor rumah apologet, ini nggak menarik bagian ini. Ya, bagian-bagian yang menarik Anda upload ulang seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, sekali lagi ya, saya balik dulu wajah saya biar nggak aneh. Silakan tangkap layar ya, screenshot supaya nanti teman-teman tidak kehilangan kontak itu, karena belum tentu juga
teman-teman kan memiliki berkat hari ini juga. Suatu saat kan pasti punya berkat. Nah itu bisa nanti nggak hilang. Tangkap. Tahu nggak screenshot? Nanti nggak tahu lagi screenshot itu apa. Ayah aduh si screenshoti. Aduh screenshot. Nah itulah teman-teman kan suka begitu biasanya kan ya. Oke, yuk kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Oke, saya balikan lagi kamera saya. Teman-teman, kita lanjutkan kembali diskusi kita ya. Silakan bagi muslim-muslim yang mau naik, yang ingin berdiskusi, saya berikan kesempatan kepada kalian. Naiklah, apa yang ingin kalian utarakan, saya beri kalian karpet merah untuk mengutarakan. Ada Zaki. Silakan Zaki, nyalakan kamera Anda. Zaki. Oke. Ya. Silakan. Ya, Bang Zaki, bisakah Anda duduk ataukah Anda sudah tidak memiliki tulang belakang? Bang, bisa duduk? Iya, gitu dong. Oke, Masa Anda sudah kehilangan semangat begitu? Oke, Bang Zaki, Muslim Bang. Muslim. Bang, jangan ngaca Bang, jangan udah ganteng Bang. Anda sudah ganteng, sudah keren. Ya, 2025 jangan muka aja yang dikerenin Bang, yang dikerenin dompet Bang. Ya, tahun 2025 yang dibikin ganteng itu, yang dibikin keren itu dompet. Oke, coba Anda Muslim ya Bang ya? Ini dibilang Zakir 9 saya. Mas Edis. Apa? Ya, Edis. Ini dibilang saya Zakir 9. Ya, anu saja, nggak usah acuhkan saja itu kolom komentar. Coba Anda saya tanya dulu, Anda Muslim? Ya Muslim lah pula. Muslim. Coba selama Anda nonton saya, yang mana, yang bagian mana yang mau Anda bantah, yang mau Anda klarifikasi bahwa itu fitnah, tidak benar itu, yang mana? Mas Edis ini saya lihat di sini ini lawak. Iya, yang mana, yang Banyak tidak benar, yang gitu mana? loh. Semuanya tuh nggak benar Mas Edis. Oke, coba satu saja kita bahas yuk. Satu yang tidak benar yang mana? Biar kita bahas sampai kelar. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih Pak. Mana? Mas Edis bilang ini batu itu menghapus dosa. Kan ada hadisnya tadi saya tunjukkan. Tadi kan Mas Edis bilang kan? Bukan saya yang bilang, Muhammad yang bilang. Ya tapi Mas Edis itu salah memahami. Salah memahami. Ya Mas Edis salah memahami. Coba saya tampilkan lagi nih. Katanya saya yang salah memahami. Padahal Muhammad yang bilang. Aduh, baik. Saya tampilkan lagi. Dosa itu adalah Allah. Saya tampilkan lagi ya. Nih, perhatikan. Perhatikan ya. Apa dikatakan di sini? Umar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, menyentuh mereka berdua, maksudnya Hajar Aswad dan Rukun Yamani, adalah penebusan dosa. Setuju? Ya. Oke, berarti menyentuh Hajar Aswad menebus dosa enggak? Ya. Iya, makanya kalau Anda pulang haji, seolah-olah Anda seperti bayi yang tidak berdosa karena Anda di sana sudah mencium atau menyentuh Hajar Aswad, betul? Betul. Iya, terus di mana Anda katakan saya salah? Berarti saya tidak memfitnah. Justru Anda yang selama ini jadi orang Islam tidak tahu informasi itu. Edis berketat. Boleh saya bicara? Silakan. Suara dia delay kayaknya. Sinyal dia delay. Jadi seperti ini Mas Edis. Gimana? Itu batu itu kan di situ kan menghapus dosa. Mas Edis
Mas Edis cerna itu kan menghapus dosa, betul kan? Itu ibaratnya kita bekerja, Mas Edis. Kita bekerja mengangkat batu umpamanya, yang batu itu bukan menggaji kita. Jadi orang itu yang menggaji kita. Tapi dalam itu adalah Allah yang menghapus dosa. Oh, berarti perantaranya perkataan batu Muhammad itu kurang seperti itu, kurang Mas sempurna. Edis. Berarti perkataan Muhammad salah. Kurang sempurna. Kalau begitu harusnya bunyi hadisnya begini. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang menyentuh Hajar Aswad. Nah, itu baru benar. Ini bunyinya Allah saja nggak disebut di situ. Gimana? Sesungguhnya mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Nama Allah saja nggak disebut di situ. Gimana? Berarti Anda ingin mengkoreksi perkataan Muhammad. Mas Edis itu salah mengartikan dan memaknainya. Saya tidak memaknai dan saya tidak mengartikan. Saya hanya mengambil apa yang diucapkan oleh Muhammad. Barang siapa yang mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Tapi pokok bahasan kita tadi bukan di situ lagi, Zaki. Pokok bahasan kita tadi, kata Umar bin Khattab, Hajar Aswad itu tidak mendatangkan manfaat. Sementara